Oke, hari ini kita akan lanjutkan lagi seri belajar Figma kita ya. Nah, di sini saya sudah membuka file Figma saya. Silahkan teman-teman buka lagi file Figma-nya ya. Oke, kita akan ulang sedikit. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan sedikit tentang konsep basic dari desain website gitu ya. Yang dimana di situ ada header, ada body sama footer. Yang dimana header ini bersifat statik atau dia akan tetap tidak berubah dan akan selalu muncul di semua halaman. Begitu juga dengan footer sama ya, dia juga sama statik. Adapun body dia akan selalu berubah, dia akan selalu berbeda isinya sesuai dengan halaman atau page gitu ya. Artinya beda page, beda konten gitu. Oke. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, di sini di seri ini saya sudah menyiapkan case atau kasus sederhana yang dimana kita akan mendesain sebuah UI website untuk jualan online gitu ya, atau website e-commerce kecil-kecilan lah kita bilang ya. Nah, saya sudah punya desain wireframe-nya, saya bikin pakai Whimsical. Nah, untuk Whimsical sendiri mungkin nanti akan saya bikin seri video yang berbeda. Di sini sudah saya import dari hasil yang saya bikin di Whimsical gitu ya. Ini dia. Ini untuk halaman beranda aja ya, ini baru untuk halaman beranda aja. Nah, tentu kita akan mengacu desain website kita akan mengacu dari hasil desain wireframe kita ini. Kita langsung saja bikin ya frame baru. Seperti biasa dengan cara klik tombol F di keyboard kita atau di sini bisa pilih frame gitu ya. Kemudian kita pilih desktop. Kita bawa ke atas saja biar sejajar. Biar lebih gampang kita ngelihatnya ya. Ini saya ganti ya. Kita bisa rename di sini, klik dua kali. Kita juga bisa rename di sini, gitu ya. Di bagian layer, klik dua kali. Beranda, gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini kita perlu mengaktifkan eh, kolom grid-nya. Sorry, bukan layout grid. Layout grid. Ini untuk membantu kita membuat atau mendesain gitu ya. Ini 12 di sini saya pakai 50, di sini pakai 30. Nah, kalau misalkan teman-teman kurang suka melihat warna merah ini gitu ya, silakan diganti di sini. Misal kita pakai warna biru saja. Nah, inilah cukup lah ya. Oke. Kita sudah punya 12 kolom di sini. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian desain wireframe kita seperti ini tampilannya. Di sini ada image yang nantinya di sini ada image yang berbentuk slider gitu ya. Nanti dia akan nge-slide secara otomatis. Di sini ada content hero-nya, ada button. Di sini ada navbar-nya. Ya, navbar yang terdiri dari logo, terus menu itemnya sama icon card-nya atau keranjangnya. Nah, sekarang kita akan bikin yang pertama itu mulai dari menu item ini, dari navbar ini gitu ya. Nah, cara bikin navbar seperti ini. Pertama kita bikin rectangle dulu di sini ya, pilih rectangle. Di situ kita bikin seukuran dengan frame kita, frame. Oke, untuk memastikan kita pilih yang ini untuk memastikan dia benar-benar sudah mentok di atas. Kemudian ini saya kasih tinggi sekitar 70 pixel. Ya. Ini tidak ada aturan yang fixed ya, silahkan disesuaikan. Cuma saya lebih suka ukurannya 70, nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi kalau terlalu panjang dia kurang bagus kelihatannya untuk bagian navbar ya. Oke, kita pakai 70. Karena saya belum punya logo, jadi tadi di sini ada logo kan. Nah, saya bikin pakai teks aja manual. Misal di sini namanya Soepatu dan ini akan saya ganti ukurannya di bagian sini. Nah, setiap apapun yang kita tambahkan di sini, dia akan nambah di bagian layer sini, masuk dia ke halaman beranda gitu ya. Oke, ini saya minimas dulu biar nggak terlalu banyak kelihatan. Oke. Ini saya buat jadi bold dan saya perkecil ukurannya jadi 32 pixel. Oke. Saya akan bawa dia ke sini. Nah, ini akan saya duplikat sekarang gitu ya. Bisa kita zoom dulu. Akan saya duplikat pakai Ctrl D. Kalau di Mac mungkin pakai Command D ya.
Kemudian ini akan saya bawa maju satu langkah ke depan dan satu langkah ke bawah. Nah, ini hanya untuk membedakan saja. Nah, kemudian ini kita grup karena ini ada dua. Grup pakai Command D atau Control D. Control G atau Command G gitu ya. Nah, ini di grup. Nah, kemudian ini kita rename. Jangan lupa di rename ya. Karena nanti ini akan sangat membantu sekali ketika misalnya kita akan melakukan perubahan di dalam desain kita itu. Jadi kita akan cepat nyarinya di sini. Ini kita kasih aja namanya navbar background gitu ya. Oke, biar cepat. Biar lebih jelas gitu ya. Zoom out. Kemudian di sini ada menu item. Menu itemnya ada 3, collection, blog, sama kontak gitu ya. Di sini ada collection. Nah, ini saya pakai spasi aja di sini ya. 1 2 3 4 5. Blog 1 2 3 4 5, kontak gitu ya. Nah, ini biasanya ukuran fontnya itu 15 atau 16 kalau di web ya. Di sini kita pakai 16 saja. Kemudian ini saya ganti jadi medium. Ini saya letakkan agak ke sini ya. Jadi posisinya itu dia agak ke kiri. Kemudian icon keranjang kita akan butuhkan di sini satu. Kita bisa cari di internet aja ya. Di icon scout. Oke. Kita buka websitenya dulu. Di sini kita cari card, kemudian kita enter. Di sini kita filter icon, kemudian kita ambil yang ini aja misalnya. Mungkin biar lebih beda kali ya, pakai yang ini aja lah ya. Kita ambil yang paling besar supaya nanti kalau kita perkecil, login dulu. Sign in with email. Nanti kalau misalkan teman-teman diminta buat login aja pakai akun emailnya ya. Kita download. Nah, ini sudah ke download ya. Sekarang kita balik ke desain Figma kita. Ini nggak perlu kita buka file manager yang ada di komputer kita. Ini cukup diseret dari sini ke Figma ya, seperti ini. Kemudian ini kita ganti ukurannya di sini di bagian width. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada width sama height, ada lebar sama tinggi. Nah, kemudian di sini ada icon namanya constraint proportion. Nah, artinya kalau ini diaktifkan, ketika kita ngerubah satu baik di width maupun di height, dia akan mengikuti dua-duanya. Sekarang saya contohkan di sini 32 dan ini dalam kondisi aktif ya, sudah diaktifkan 32 pixel. Cukup saya rubah satu, dia akan berubah juga height-nya. Tapi kalau tidak, ini misalkan saya nonaktifkan, saya rubah satu, dia hanya berubah sesuai dengan apa yang saya rubah. Misal width, dari width-nya aja berubah gitu. Nah, dia nggak proporsi. Kita Command Z, Ctrl Z, kita pasang di sebelah ujung sini. Oke, ini di ujung sini. Kemudian ini akan kita buat dia menjadi satu garis pakai alignment yang ini, align vertical centers. Oke, sudah rata tengah ya. Ini saya bawa agak ke kiri lagi dikit. Oke, di situ. Nah, saya mau style di navbar kita ini itu transparan. Jadi nanti gambarnya akan kelihatan full gitu ya, sampai ke atas. Nah, cuman sekarang sebelum saya bikin dia menjadi transparan, kita mau masukkan gambarnya dulu. Kita cari gambar di Unsplash saja, yang gratis gitu ya, yang gratis dan gampang untuk kita cari. Di sini kita cari sneakers. Karena di sini kasus kita jualan sneaker gitu ya. Dan saya mau filter ukurannya itu yang square, karena tadi di desain kita itu bentuknya square. Oke, kita cari gambar yang kayak yang ini aja lah ya. Teman-teman silahkan sesuaikan. Kita cukup copy, kemudian kita paste di Figma di sini. Ctrl V. Oke, ini saya pasang di paling atas. Saya kecilin dulu. Pakai Shift ya, jangan lupa klik Shift. Jadi kita drag perkecil ini pakai kombinasi klik Shift di keyboard, kemudian ditarik sini supaya ukurannya proporsi. Kalau enggak nanti dia macam enggak sesuai ya, enggak proporsi kalau enggak pakai Shift. Silakan pakai Shift supaya tetap dia square.
Ini saya bawa dulu ke paling atas pojok ya, pojok kiri atas. Nah, dia mentok. Tentu dia akan menutupi gambarnya. Sorry. Ini mungkin akan saya besarin lagi guys. Ini saya sisain sekitar 1, 2, 3, 4 kolom ya. Kita zoom out dulu coba. Ini kita mentokin aja di sini ya. Oke, sudah ya. Nah, ini dia sekarang kondisinya, posisinya itu menutupi navbar. Jadi logo sama menu item kita nggak kelihatan gitu. Kok bisa gitu? Karena di layar ini bisa kita perhatikan. Nah, sekarang ini posisinya dia berada di luar beranda. Jadi kita harus masukin dulu dia ke dalam beranda supaya dia kelihatan. Oke. Nah, ini posisinya dia di paling atas. Artinya dia nutupin semua konten di belakangnya. Jadi ini harus kita pindahkan ke bawah navbar ini. Navbar ini harus kita, atau navbar ini kita pindah ke paling atas juga bisa. Navbar background di paling atas misalnya. Kemudian di sini ada menu itemnya. Kemudian ada logo. Oh sorry, navbar berarti di bawah logo gitu ya. Nah, di sini layer urutannya seperti ini ya. Nah, jadi semua item yang ada di dalam navbar ini dia harus berada di atas backgroundnya. Misalkan di sini ada menu itemnya gitu. Nah, sebaiknya kita grup dulu. Di logo sama ini sama card kita grup. Ctrl G. Kemudian kita ganti namanya navbar menu aja ya. Oke. Kemudian sekarang ini antar navbar menu dengan navbar background saya akan grup lagi. Kita kasih nama navbar. Oke. Jadi navbar ini terdiri dari background dan menu itemnya gitu ya. Kalau image ini kita kasih nama hero image saja. Jadi sekarang yang sedang kita desain ini adalah section hero gitu ya. Ingat ya, section namanya ya. Kalau kita balik lagi ke sini, nah di sini ada section 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan section pertama ini namanya kita sebut section hero. Bagian sini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gambar kita sudah berada di belakang dari navbar kita karena dia posisinya di bawah navbar kalau di layer ya. Kalau dia di atas maka dia akan menutupi navbarnya seperti ini. Nah, jadi kita maunya itu dia berada di belakang sehingga yang kelihatan itu navbarnya. Oke. Nah, tadi saya bilang di sini kita akan pakai style transparent background gitu ya. Maka sekarang ini di bagian navbar kita rubah bagian navbar backgroundnya ini saja ya. Nah, caranya silakan masuk dari layer sini, buka isi navbarnya, kemudian pilih navbar backgroundnya. Di sini kita ganti warnanya jadi hitam, kemudian opacity-nya jadi 0. Nah, maka akan seperti ini. Nah, gambar kita sekarang sudah kelihatan, cuman ini teksnya masih berwarna hitam, jadi dia agak tidak jelas dibaca. Sekarang kita ganti teksnya jadi warna putih. Nah, sama caranya dengan yang sebelumnya, kita masuk ke layer, buka isi navbar menunya, pilih logo, kemudian kita ganti jadi warna putih. Oke. Kemudian di sini ada menu item, kita ganti jadi warna putih juga. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi sekarang sudah mirip dengan desain wireframe kita gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan menambahkan teks. Silahkan pilih teks di sini. Kita bikin title teksnya stylish. Sorry, saya zoom in dulu biar lebih jelas. Stylish does not have to be X dan nggak tahu nih benar apa enggak tulisannya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti teman-teman bisa perbaiki sendiri ya. Saya mungkin salah tulis di sini. Ini saya kasih bold. Ini saya kasih 32 pixel. Dan ini saya mau enter. Oke, dengan cara ini diklik 2 kali di sini. Ini saya enter. Kursornya di sebelah sini dulu. Kalau misalnya dalam kondisi terblok kayak gini kita enter, maka teksnya akan hilang. Oke, kita Ctrl Z. Saya mau kursornya di sini, kemudian saya enter.
Ini terlalu mepet, kita kasih jarak di sini. Ini jaraknya 20 ya. Sekarang kita kasih jadi 30 mungkin. Kurang, kita pakai sorry. Kita pakai, kalau kalau salah sedikit ya di Ctrl Z aja untuk ngembaliinnya, jangan khawatir. Saya kita pakai 40 mungkin. 42. Oke, segini aja lah ya. Kemudian kita akan tambahkan teks lagi. Nah, karena di sini teksnya lumayan panjang, jadi kita nggak akan ngetik, kita akan pakai plugin namanya Lorem Ipsum gitu ya untuk generate text. Nanti saya akan bikin apa namanya cara install pluginnya. Jadi kita bikin teks manual dulu. Di sini saya sudah menggunakan plugins. Oh sorry, belum kedetek ya. Oke, kita install dulu kalau gitu. Di sini kita tambahkan plugin. Kita balik ke sini dulu, ke back to files. Kemudian masuk ke community. Kemudian di sini kita install Lorem Ipsum. Sorry, kita cari Lorem Ipsum. Kemudian pilih plugins. Kita ambil yang ini. Try it out. Oke, kita coba run. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke file desain kita yang sebelumnya. Ini bisa ditutup aja. Kita balik ke sini, di sini ya, cara baliknya di sini. Oke, pilih akun kita lagi. Kemudian masuk ke desain kita yang sebelumnya di sini. Sepadu ini ya. Oke, sekarang kita akan coba plugin yang baru saja kita install. Oke, di sini sudah saya bikin, ini bikin teks sembarang aja, mau ini juga nggak apa-apa ya. Nah, sekarang di teks yang sudah saya bikin ini kita klik kanan, pilih plugins, pilih Lorem Ipsum. Nah, di sini kita bisa pilih per kalimat, per kata, ataupun per paragraf. Di sini saya pilih per kalimat atau sentence, kita pilih di sini 3, kemudian kita generate. Nah, dia akan generate teks otomatis. Oke, kita perkecil dulu, ini kita kasih reguler, kita kasih ukuran sekitar 16 pixel. Sorry, 16 pixel. Kemudian ini saya enter. Oke, ini terlalu panjang jaraknya, kita kurangi jadi 30 mungkin. Nah, sekitar segini. Oke. Kita cek lagi desain wireframe kita. Di sini ada button shop now. Cara bikin button itu ada dua cara. Ada cara ribet dan cara gampang. Cara ribetnya kayak gini. Kita pakai rectangle. Kita bikin rectangle di sini ya. Kemudian kita bikin kayak gini. Kemudian ini kita ganti, misalkan warnanya jadi warna hitam. Kemudian kita bikin teks di dalam button ini. Sini ya, show now. Kemudian kita zoom out, zoom in dulu, taruh di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini udah jadi button, gitu ya. Kayak gitu. Nah, cara yang kedua ini lebih bagus, lebih proper kalau menurut saya, dan kita akan pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah kita bikin teks biasa. Bisa pakai shortcut T di keyboardnya, show now. Nah, setelah itu klik sembarang dulu untuk menghilangkan mode edit dari teks ini. Kemudian kita klik Shift A di keyboard, Shift plus A ya. Shift A, bukan Shift kemudian klik tombol plus sama A. Ada dua tombol, yaitu Shift A, tekan bersamaan, atau salah satu duluan boleh. Tahan Shift terus A. Oke, nah dia sekarang sudah bikin garis seperti ini. Sekarang tinggal kita kasih warna di bagian fill. Misal kita kasih warna hitam atau warna hijau lah ini ya. Sudah ada warna. Kemudian teksnya saya mau dia jadi warna putih. Ini saya klik 2 kali di bagian sini, di bagian teksnya. Nah, dia akan seleksi teksnya aja. Kita ganti jadi warna putih. Kemudian kita ganti di sini jadi medium aja, dan kita beri 16.
Oke, kita balik ke pengaturan buttonnya. Kita klik di area sini, bukan boleh di teks, tapi klik sekali aja. Di sini ada pengaturan auto layout. Nah, kita kasih padding di sini 20. Ini padding ini adalah spasi atau jarak kiri kanannya. Nah, biar lebih agak panjang. Ini lebih panjang lagi sekitar 28 mungkin. Ya 30 lah ya. Kita pasin 30. Nah, kayak gini. Kemudian saya mau kasih border radius atau kelengkungan di setiap sudut buttonnya ini sekitar 4 pixel. Sedikit saja. Nah, kayak gini. Kemudian ini kita bawa ke sini. Nah, saya mau atur jaraknya itu dengan cara seperti ini. Ini kita klik dulu di teksnya, kemudian saya mau ukur jarak antara teks deskripsi ini atau teks atau body text. Ini namanya body text ya. Ini namanya title, ini namanya body text, ini namanya button. Nah, saya mau ukur sekarang body text ini menuju title-nya berapa. Silahkan klik dulu di sini sekali, arahkan kursornya ke sini, cukup diarahkan, gak usah diklik, kemudian tekan ALT di keyboardnya. Nah, ini jaraknya 32. Kita kasih 30 20 aja ya. Nah, kalau mau maju atau bergeser kalau pakai tanda panah biasa kan dia per satu ini ya, per satu pixel ya dia bergeser. Tapi kalau mau per 10 pixel tekan shift plus arah bawah, atas, kiri atau kanan. Nah, ini saat kita ke bawah, nah dia langsung jadi 30. Nah, sekarang jadi 30 ke atas jadi 20. Oke, kita cari 20. Kemudian dari tombol ke sini kita kasih jarak sekitar 30 maybe. Nah, sekitar segini. Kita cek apakah dia sudah rata kiri. Oke, sudah. Kemudian ini saya akan group pakai Ctrl G. Kita kasih nama hero text. Oke. Kemudian ini kita zoom out dulu. Ini saya akan sejajarkan mungkin dengan ini atau tidak usah lah ya. Kita agak sini dikit. Nah, kayak gini. Kemudian ini akan saya grup antara gambar dengan konten teks ini. Ini saya klik dulu karena ini sudah di grup. Kemudian ini saya shift klik di sini untuk menseleksi dua-duanya. Kemudian saya Ctrl G untuk ngegrupnya. Sorry, kita Ctrl Z dulu. Dia ikut ke grup itu ya. Navbar ini kita naikin dulu. Nah, supaya dia di bawah ini ya, hero sama hero image ini kita shift klik dua-duanya. Jadi kita seleksi dua-duanya, sorry, pakai shift klik, kemudian kita Ctrl G lagi. Nah, seperti ini. Sekarang ini kita ganti namanya menjadi hero. Oke. Jadi teman-teman bisa kasih nama hero section atau hero biasa boleh. Ya, jadi ini kita sebut hero section tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan bagian header atau navbar dengan style transparan backgroundnya. Kemudian yang kedua adalah hero sectionnya seperti ini. Oke, gampang ya. Nah, di video ini cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya untuk melanjutkan slicing dari wireframe yang sudah kita buat. Oke, kita ketemu di video berikutnya ya.